3, 2, 1. Kepala Dinas BPMG Pak Ajari ke Kampung Blang, Matangkuli. Saya berada di Kampung Blang, Matangkuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerah dan iradahnya pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna bersama-sama kita mengikuti acara di Kampung Blang ini dalam rangka silaturahmi dengan Pak Ajari selaku Kepala Dinas Ekonomi Provinsi Aceh beserta rombongan yang telah hadir. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita hidangkan ke pangkuan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Yang kami hormati Bapak Ajari selaku Kepala Dinas BPMG Provinsi Aceh beserta rombongan yang telah berkesempatan hadir di Kecamatan Matangkuli. Selanjutnya penghormatan kami kepada tenaga ahli, para pendamping dan juga unsur-unsur terkait dalam rangka pembinaan Kampung Kampung Blang di Kecamatan Matangkuli. Selanjutnya penghormatan kami kepada Pak Bisi Wahabu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat bersatu perangkat kampung yang sudah berhadir pada kesempatan ini. Izinkanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ajari beserta rombongan yang di sela-sela kesibukan beliau yang begitu padat masih meluangkan waktu untuk berkunjung ke tempat kami di Kecamatan Matangkuli, tepatnya di Kampung Blang, dalam rangka melihat sejauh mana perkembangan Smart Kampung yang telah dicanangkan oleh Bapak Wakil Bupati pada medio Desember 2019 yang lalu. Memang ini merupakan suatu kehormatan dan penghargaan sangat luar biasa bagi kami, dan juga harapan kami kepada Pak Ajari selaku yang membidangi dinas BPMG Aceh. Kiranya dengan hadirnya Smart Kampung ini dapat memberikan dampak yang positif tentunya bagi kampung, bukan hanya di Kampung Blang, tetapi secara keseluruhan ataupun secara menyeluruh. Karena Pak, sebagaimana kita maklumi bersama ya bahwa memang kalau menyangkut dengan administrasi kampung secara umum memang masih secara manual. Biasanya itu menyangkut dengan data penduduk, apakah yang datang, yang meninggal maupun lain-lainnya yang sebagaimana disampaikan oleh Sekdes Sabang tadi. Memang kita perlu mengakui bahwa kalau sistem administrasi secara manual sering terabaikan ataupun mungkin ada hal yang terlupakan, sehingga dengan adanya program Smart Kampung ini ataupun digitalisasi desa ini memang lebih membuat dampak kampung secara administrasi teratur dan juga terkontrol dengan baik, sehingga sebagaimana disampaikan tadi juga dalam hal penyaluran masalah BLT ataupun hal lain menyangkut dengan pembangunan kampung dapat terakses dengan mudah melalui aplikasi yang telah dicanangkan ini. Selanjutnya, berdasarkan informasi juga yang kami terima bahwa mungkin ada beberapa desa yang dijadikan sebagai nominator untuk dikategorikan sebagai pilot project, dan juga kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ajari kiranya Kampung Blang Kecamatan Matangkuli ini
dapat ditetapkan ataupun dapat terpilih Pak sebagai pilot project bagi kampung-kampung yang lain yang ada di seluruh provinsi Aceh. Itu merupakan harapan kami dan juga tentunya harapan daripada masyarakat Kampung Blang ini. Karena Pak, terus terang juga kami sampaikan Pak, Kampung Blang ini kekompakan di antara seluruh masyarakat dan juga perangkat kampung itu Pak sangat solid. Ini perlu kami apresiasi dan kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kampung Blang atas kinerja maupun kerjasama selama ini yang telah dibina sehingga program ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami. Dan sekali lagi kepada Pak Jaring, kami mengharapkan kiranya mungkin dapat memberikan motivasi dan juga arahan sekaligus mungkin sarana pendukung untuk suksesnya acara Smart Kampung ini. Mungkin ini sambutan singkat dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih selanjutnya kita memasuki dalam kegiatan presentasi. Tentunya setelah presentasi kita harapkan kata-kata penutup atau penutup dari Bapak Asari langsung. Jadi kita masuk dalam kegiatan presentasi apa yang kita tunggu. Terima kasih Pak Muhammad. Ini Pak Muhammad guru saya ini. Sejak program PNM dulu yang sudah hadir malam ini berkunjung dari Bandar ini. Selamat datang Pak Muhammad. Nah, saya sekarang kita kembali kepada operator video menyampaikan. Dan video ini adalah salah satu video karya Santi Darussalam yang menjuarai nomor 1 internasional yang khusus mengambil tema tentang semacam ini. Kemarin dia langsung mendapat hadiah pertama yang diserahkan oleh Kementerian Desa di Palembang. Ini toko-toko Pak yang dibangun dari pendapatan asli kampung Pak. Jadi toko-toko yang kita bangun dengan menggunakan dana desa, sehingga hasil dari sewa toko-toko ini kita manfaatkan untuk pendapatan asli kampung. Salah satu pendapatan asli kampung di sini yang kita manfaatkan adalah membuat tanun sambilan kematian Pak. Setiap yang meninggal dunia di kampung Blang dengan dosa itu dan kakak di kampung Blang mendapatkan sambutan Rp700.000 selain pemanfaatan dana tersebut untuk penambahan modal lainnya. Alhamdulillah sekarang kita punya toko ada 6 toko dan untuk tahun 2021 kita sudah membeli tanah masyarakat, rencananya untuk membangun rumah sewa. Jadi untuk pengembangan ISG kita akan salurkan 65 juta di tahun 2020. Karena melihat kemarin
penggunaan dana desa banyak kita manfaatkan untuk BLT, maka ini agak sedikit tersendat. Tapi insya Allah ke depan kita rencanakan untuk lebih tersendat ini. Saya rasa demikian penjelasan terkait dengan pengembangan dan pembangunan dana desa di Kampung. Selanjutnya kita memasuki dengan apa ini aplikasi Smart Kampung. Aplikasi ini dirancang beberapa teman, kita mengundang beberapa konsultan dari Sumatera Utara dan Bandung. Kemarin setelah 6 bulan tidak diundang, kami bersama-sama dengan para polisi ini kemudian melakukan apa kebutuhan ukuran Bandung, mulai dari sisi investasi dan data penduduk. Di sini ada kecamatan terkait dengan data jumlah KK. Data jumlah KK di dalam pengembangan ini ada 239 KK. Oh ya, selamat datang Pak dari Kabupaten Jawa di Jawa. Di sini dapat melihat grafik data pembangunan, inventaris proyek dan data penduduk. Data pembangunan yang di sini adalah kegiatan yang kita masukkan di tahun 2019. Belum kita masukkan yang 2019. Ini ada menu-menu daripada Smart Kampung. Ada yang namanya profil data. Profil data ini data kampung, data penduduk, data keuangan, data kelembagaan, data keamanan ketertiban, data lingkungan hidup, data mental dan fisik, data inventaris desa, data profil dan desa kelurahan. Terima kasih bagaimana Assalamualaikum Pak Is. Mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayah kamu, kepada Bapak Kadis dari Provinsi, Camat, Kecamatan, dan Kabupaten, Bapak Desa, pendamping desa, kecamatan, serta seluruh undangan dan warga yang juga hadir pada hari ini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi boleh dikatakan atau perkenalan dengan aplikasi Smart Kampung. Jadi di aplikasi Smart Kampung dibandingkan sudah dibangun Uno, ada tampilan dashboardnya, ada jumlah kakak, ada data hidup penduduk, ada data pembangunan, ada data DPD, inventaris proyek. Nah, juga di sini bisa kita lihat berapa jumlah penduduk laki-laki, berapa jumlah penduduk perempuan. Yang akan update setiap saat sesuai dengan penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar yang akan diinput oleh operator. Selanjutnya coba sama-sama kita nyosut ke dalam menu yang pertama. Menu yang pertama ada profil desa atau kelurahan. Dengan data yang disajikan yaitu data baik kode desa, nama desa, kecamatan, dan misi desa sebagaimana normal biasanya batas desa. Kemudian juga di profil desa kita data umum desa, tipologi desa, klasifikasi desa, luas wilayah, penyena sawah, padung sawah, penyena ladang, dan segala macam data-data yang lainnya. Juga di profil desa ada data keuangan. Data keuangan pendapatan desa berapa, pendapatan asli berapa, yang dari provinsi yang berbentuk, yang dari pemerintah pusat berbentuk jadi berapa, dari provinsi kalau ada juga yang akses, dan juga dari kabupaten dalam bentuk ADD. Ini juga bisa kita lihat. Memang tampilan layar ada kurang. Selanjutnya di profil desa juga data kelembagaan. Data kelembagaan di sini DPK, lembaga adat, lembaga pemberdayaan masyarakat, BUMDes,
RT RW, rusun, dan juga lembaga kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya di profil desa juga DKE data inventaris barang, perangkatan barang. Yang pertama dynamic, set, dan sebagaimana inventaris lain yang itu dan bisa diakses dengan cepat. Menu selanjutnya yaitu data desa kelurahan, data kepala desa. Lainnya data sekretaris desa. Lainnya data kepala dusun. Juga belum lengkap. Ini data ada semua. Selanjutnya data admin penduduk. Admin penduduk di sini dikali padu jumlah jiwa, nama, tempat tanggal lahir, dan NIK. Jadi data NIK, data nama, tempat tanggal lahir, dan segala macam. Di admin penduduk dalam daftar jumlah kata yang ada digabungkan dengan nomor itu. Semua database-nya ada di sini, tinggal kita buka. Nah, bisa diberi. Padumro jumlah kakak Muhammad Safwan, Salihah, dan Nabil Almandi. Artinya lagi ada Rajali Usman. Padumro kakaknya juga bisa kita akses. Ada 3 orang. Kalau mau cetak semua kata per kakak di sini, kita cetak di PDF. Ini kata Pak Rajali Usman, tinggal cetak dan dapet. Selanjutnya data surat menyurat. Surat menyurat ada surat keterangan KTP, surat pengantar kakak, bahkan sampai dengan surat keterangan belum nikah. Tergantung surat apa yang dipesan oleh masyarakat. Sebagai bisa ditambah dengan adanya parameter. Contoh surat pengantar KTP. Ini bisa kita cetak. Surat pengantar langsung jadi tinggal ketik. Bisa juga bisa kita pesan lewat HP, Pak. Dicoba kita contoh pesan surat lewat HP di aplikasi. Pasal nomor ini sudah. Ini berarti yang nomor 2, Ibu Fadilah, pesan surat keterangan tidak mampu. Tinggal kita cetak dengan api. Terkomen. Yang surat keterangan otomatis langsung jadi ke format Word.
sampai 1 menit surat yang dipesan oleh warga Selatan. Jadi menyenang perleh surat, kadang-kadang mendarat, jadi pesan malam, tengah-tengah, kaji jajo. Dengan bervariasi bagus disiplin, dengan kaji bukan. Atau bisa dia di kota, Bisa kita lihat. Menu selanjutnya tentang untuk memilih KPM BLT. Data induk penduduk, kemudian bisa kita lihat status sosial. Status sosial penduduk miskin, sangat miskin. Penduduk miskin langsung keluar ada 22,5%. 209 yang dikategorikan miskin. Ada 209 jiwa. Kemudian jika kita cetak ini yang bermasalah ini semua kita ada penduduk miskin, tinggal kita verifikasi balik. Kadang-kadang kaji itu kayak nih. Nah, jadi kadang-kadang bantuan yang lain tinggal kita verifikasi. Data dasarnya sudah ada. Selanjutnya berdasarkan kelompok umur, jika ada permintaan warga umur dari berapa tahun? 15 tahun sampai dengan 39 tahun. Nanti langsung keluar di bawah ada 89 orang. Kalau di PT bisa kita lihat langsung di dashboardnya Pak. Di dashboard langsung terlihat berapa jumlah DPT. Nah, bisa kita masukkan tahunnya. Tahun 2022 akan keluar jumlahnya berapa. Siapa namanya? Grafik penduduk berdasarkan kelompok umur. Ini ada dari 0 sampai 17 tahun ada 293 orang. Dari 17 sampai 35 tahun ada 284. Ini tertera semua berdasarkan kelompok umur. Kemudian grafik berdasarkan dusun. Grafik dusun, di dusun makmur ada 309. Di dusun air bersih ada 190 jiwa, di dusun pendidikan ada 180, di dusun gelanggang ada 269. Administrasi pembangunan ini yang direncanakan, ini belum bikin 2022. Akhirnya data kegiatan pembangunan ini yang sudah dilakukan dan ini bisa kita cetak. Data kegiatan pembangunan 1 unit, dana desa berapa yang akan butuh, jumlah 60 hari baru selesai tahun 2019. Dan ini bisa diakses lewat HP oleh masyarakat. Selanjutnya pembangunan APBDes. Di APBDes di tahun 2019 kegiatan ada jasa internet, penghasilan musik dan segala macam. Bisa kita cetak juga dan bisa diakses oleh masyarakat. Progres pembangunan APBDes kemudian beberapa ramalan. Selanjutnya mungkin yang sejelas penjelasan untuk
akses lewat API karena ada yang bantuan sosial. Tidak ada di Tinggal dilihat siapa saja yang menerima, siapa yang tidak. Jadi kalau melihat IRT, ST, penerima tempat lainnya, langsung masyarakat bisa lihat. Masyarakat nggak ada penerbitannya. Sekarang dia bisa komplain. Kasih masyarakat juga masukkan ke HP. Demikian dari saya, mungkin untuk memperkaya pemahaman Kayo Mandu, dan diskusi yang boleh kembalikan kepada Bang. Terima kasih Pak Manil dan para penghadiri mendengarkan bagaimana proses digitalisasi rencana desa depan, sama juga pimpinan dari program Kemenkes yang namanya Smart Village tahun 2021. Sepertinya kita sudah mempelopori ini, walaupun tidak sesempurna yang diinginkan dan harapan semua ya, namun kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Ya, artinya ini adalah nanti rencananya akan dibagikan Play Store setiap desa-desa. Apabila nanti masyarakat atau desa-desa yang di setiap kecamatan itu sudah menggunakan smart kampung, maka nanti ada namanya smart kecamatan. Artinya rangkaian dari jaringan desa-desa itu Pak Camat hanya dia bisa mengklik melihat apa kerjanya, bagaimana situasi perkembangan desa-desa yang di bawah kecamatannya. Begitu juga nantinya kalau misalnya Aceh Utara sudah menggunakan jaringan ini ke 27 kecamatan, akhirnya Bapak Bupati nanti ada namanya Smart Kabupaten. Ini disebut dengan jaringan Simponi. Inilah rencana besar kita ke depan. Dan semua ini mungkin rencana akan dari Bapak Jokowi sendiri seperti itu. Nanti tidak tergambar semua apa kegiatan pembangunan, kegiatan fisik dan segala macam akan dihadirkan dalam satu aplikasi di setiap stasiun. Demikian diskusi ini nanti kita lanjutkan setelah penyampaian kata sambutan dari Bapak Azadi. Kepada Bapak Hamdan wa syukralillah. 3 menit. Delapan tiga bayar. 8 tiga. Puji dan syukur 51. Alhamdulillah atas limpahan sayangnya kita diberikan kesempatan dan bicara tentang iman. Dan alhamdulillah hari yang kita bisa silaturahmi bersama desa Pondang yang sudah sejak tahun lalu saya memiliki keinginan untuk bisa yang lalu kan kita sekarang doa dan salam dengan Nabi besar itu Bapak dari utara yang Tuhan hormati dan muliakan Agusi Mahfud Sekdes Ibu dan seluruh aparatur kampung Belang yang muliakan nggak bergetar Pak Irwan Kesal, ini juga teman saya. Dia selama ini memberikan info kepada saya tentang program Smart Kampung yang ada di Kampung Belang ini. Dan saya sudah berdiskusi banyak dengan beliau. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdes atau tadi sebenarnya
ini saya juga sudah mendapat. Hari ini insya Allah kita ingin melihat bagaimana implementasinya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari PPNG Kabupaten, ini Pak Paul Raji, rencananya beliau kemarin telepon saya, beliau minta maaf, hari ini beliau ada kegiatan yang harus beliau tersebut, maka kami dengan sedikit terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya semalam habis isya sudah masuk di sini. Saya tadi Banda Aceh bersama saya bawa kabin saya untuk ini. Beliau ini kabin mengenai dengan mukim dan makhluk. Mukim karena mukim ini masalah besi, masalah mukim itu beliau. Kemudian saya juga bawa Pak Yosi. Pak Yosi ini adalah tenaga pendamping profesional komisi DPP komisi. Beliau membidangi IT. Dan beliau ada di sana ada 11 orang. Jadi karena ini topiknya IT, saya bawa IT. Kemudian dari tenaga pendamping profesional kabupaten ada Pak Muhammad Pandu itu sering juga disebut dengan Abi. Dia orang masih muda. Beserta dengan timnya dari PD dan PD serta tenaga pendamping kabupaten yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kira hari ini saya bersyukur dan berbangga. Apa yang selama ini yang saya dapat dari Pak Iwan, dari Sekdes juga, kemudian dari yang lain-lainnya, termasuk Pak Wardana yang menyampaikan, termasuk Pak Paul Raji DPD yang menyampaikan ke saya. Hari ini saya sudah bisa melihat bagaimana smart lampung itu. Jadi ketika kita bicara teknologi informasi, ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Teknologi informasi tidak boleh lagi kita tidak mensupport arah itu. Oleh karenanya saya kira Pak Uci luar biasa ini apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sudah Bapak realisasikan lebih awal dibandingkan mungkin ngomong-ngomong lain. Saya kira ini langkah maju yang sudah dicapai oleh pemerintah. Jadi bicara teknologi informasi ada beberapa tahapan-tahapan. Ada nanti namanya gabung digital. Jadi gabung digital itu pemahamannya dia hanya digitalisasi. Kalau dulu informasinya kita berdasarkan administrasi melalui kertas dan sebagainya, mesin ketik, kemudian dirubah ke komputer. Nah itu baru tahapan digital. Jadi kalau digital, tapi digital itu sudah ada percepatan perubahan kecepatan. Tapi yang lebih di atas digital itu adalah kampung smart kampung. Nah ini yang lebih manfaat lagi dirasakan oleh masyarakat. Apabila smart kampung ini mampu kita terapkan sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Kalau sebelum ini saya ingin juga Pak Sekdes mungkin sudah berbagai diskusi dengan saya kemarin webinar dengan Pak Paul, beliau juga jadi narasumber, beliau juga yang masukan saran ke saya. Pak Keci, Pak Keci, bukan Pak selama smart kampung maupun merasa manfaat Pak Keci. Sudah lebih mudah. Jadi kalau ada masyarakat merasa penting dan berbangga-bangga, anak payah formil itu di WA saja itu. Kemudian Pak Mahfud, Tuhan Pak Mahfud, rasa manfaat
Lena Smart Kampung? Sama. Oh, jadi ini yang saya sebenarnya dengan mendengar aja udah yakin ya. Tapi bahasa sebenarnya ya saya tanya manfaatnya. Kalau Pak Iwan udah katakan sangat bermanfaat, jadi nggak tanya lagi. Kalau dari masyarakat ini kan sampai ya masyarakat bingung nggak? Bingung ya, suka bingung dan dengar dari masyarakat selama Smart Kampung sebelumnya masyarakat bukan respon, nah lebih mudah. Alhamdulillah. Ya bingung lagi yang mengenong anak alhamdulillah ini kan salah satu bukti. Jadi kita bukti ketika ada inovasi, ada upaya dilakukan oleh pemerintah, itu mereka langsung masuk. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kampung, oleh aparatur kampung. Tentunya ini juga izin apa, jangan karena masuk APBD kan, ada dukungan dari Pak Wimu, dukungan para pemuda dan sebagainya. Saya kira ini sudah masuk kategori smart kampung. Smart kampung itu tidak hanya digital. Kalau digital kan dia hanya menginput data, kemudian data itu dan sedikit. Tapi kalau smart kampung, namanya smart kampung pintar, kampung jarok. Makanya biasa aja tahu surat laporan dengan surat keterangan luno itu waktu 1 hari dia katakan kampung jarok hanya cukup 1 menit atau 1 jam itu baru jarok. Jadi kalau kemarin itu 1 hari setelah ada smart kampung rumahnya ada itu belum semua. Jadi alhamdulillah ini sudah terjadi. Oleh karenanya smart kampung sampai bagaimana kita menilai smart kampung sesuai kebutuhan. Yang penting masyarakat tidak terlalu harus hadir ke sini. Kemudian ini harus berupa tahun, harus berupa sekdes, harus berupa visi, baru penduduk punya dia suratnya dia hadir. Tapi masyarakat dengan dia sebagai menggunakan HP, karena semua masyarakat sekarang hampir semua masyarakat punya HP, dia tinggal lihat saja, tinggal lihat saja. Kemudian apa keperluannya? Yang penting dia masih punya nomor NIK, nomor hidup ke kependudukan. Ada aplikasinya Pak? Langsung ada aplikasi? Ya. Jadi kalau yang bukan masyarakat sini nggak bisa. Karena NIK ya? Makanya passwordnya adalah NIK. Jadi pintu masuknya adalah NIK. Jadi kalau ada orang kampung sudah pindah ke daerah lain, sudah pindah secara administrasi, kemudian balik lagi sini, dia pakai tulang kampung, dia mau ini nggak bisa. Kecuali dia urus dulu nih. Jadi passwordnya pintu masuknya adalah NIK-nya. Jadi ini adalah satu proses kemudahan yang kita. Beberapa daerah di Pulau Jawa, ya, ini memang mereka sudah sangat tinggi. Jadi saya juga ketika smart profil yang kita wujudkan itu salah satunya adalah kita mewujudkan proses perencanaan yang seperti ini. Itu juga memang terasa sekali manfaat. Oleh karenanya saya kira langkah kita adalah bagaimana smart kampung ini menjadi lebih efektif selanjutnya. Itu yang harus kita lakukan bersama. Mungkin nanti apa yang bisa kita dampingi, apa yang bisa kita lakukan bersama. Ini kan tidak bisa kita lepas Pak Desi bijak diraunan pada market. Nantinya dari kabupaten juga nanti mendampingi, provinsi mendampingi. Kita cari solusi-solusi sehingga smart kampung ini semakin hari semakin bagus, semakin sempurna. Oleh karenanya yang pertama yang harus dilakukan adalah basis data itu harus lengkap, harus diisi.
Tadi kan banyak basis dasar kan. Nah, yang belum terisi itu harus diisi. Kita jangan biarkan data itu tanpa ada isi. Karena kalau rumahnya saya lihat itu tadi semuanya udah bagus. Orang melihat klik bagaimana tentang Pak Kesi lengkap. Jangan begitu diklik Pak Kesi ada tanggal lahir sudah nggak ada, kosong. Karena kita nggak ingat nomor. Kita lupa besok begitu orang klik, wah itu penilaian, jadi penilaian. Begitu juga nanti begitu lihat Kampung Blang. Kampung Blang baru hektar luas Kampung Blang. Nah, kita isi terus. Nah itu yang langkah yang harus, itu tidak perlu kita tunggu harus ada pendampingan, dan ini saya kira itu sudah otomatis Pak Sekjen. Sudah bagus tadi saya. Jadi yang pertama yang harus disempurnakan adalah data-data yang belum sempat terisi ini agar diisi terus. Walaupun itu sepele, itu menjadi salah satu ukuran bahwa ketika orang membuka, masyarakat membuka, mereka senang, apa yang dicari senang. Sama kayak Google. Sekarang apapun orang apa yang masukkan dengan smart. Kalau dulu kan pulang rumah dulu ambil kamu, sekarang kan buka Google langsung ketik arti smart apa, langsung keluar. Nah gitu juga. Begitu dia buka ini tentang kampung, baru luar kampung, baru bona perusahaan di kampung, baru bona kedai di kampung, sonan kampurnya, itu udah ada semua. Nah ini hal-hal yang kecil-kecil itu diisi aja terus supaya itu bisa benar-benar jadi smart. Ya Google mesti sering kita buka Google, kemudian yang kita cari nggak bisa dijawab. Nanti kita mau buka lagi nggak Google, masih nggak mau buka lagi kan? Google kan itu dia. Kenapa orang senang dengan Google? Nggak mau buka lagi yang buku dan bagaimana? Karena buku yang diketik di luar tuh di Google. Cuma masalahnya buku yang dohana. Di Google itu kita hati-hati, apalagi kita terutama yang menyangkut dengan hukum-hukum kita dalam beragama. Itu kadang-kadang memang saya lihat banyak yang keliru-keliru. Kadang-kadang hadis-hadis dikeliru di Jadi itu kita harus hati-hati. Banyak informasi. Tapi itu informasi awal kita bisa bicara smart. Smart itu apa? Nah, kita bisa lihat di Google, smart, cerdas, pinter, jadi dan sebagainya. Itu sudah cukup dulu. Tapi kalau bagian agama memang kita harus betul-betul cek dengan yang lain, karena salah, sering banyak juga yang keliru kalau di Google. Nah begitu juga dengan smart ini, ketika data itu yang di apa sama masyarakat tidak ada, maka dia sudah tidak merasakan penting lagi aplikasi itu nanti. Nah itu mungkin itu yang pertama. Yang pertama untuk proses pengembangan agar ini menjadi kebutuhan masyarakat. Sama kayak kita, Google itu sudah jadi kebutuhan. Itu yang kedua, terkait dengan smart kampung ini juga sangat dipengaruhi oleh kualitas data. Oleh karena tadi saya senang data ini diupdate terus. Data penduduk, jangan sudah ada yang meninggal masih ada nama di situ. Ketika mau datang BLT, Romjo kenal loh. Nah ini saya mohon maaf, jangankan di kampung, di provinsi aja itu masih terjadi dulu ya. Kuatnya sekitar 2013 itu ada yang bilang diupdate oleh kampung. Setelah kalau sudah diupdate maka data itu jadi valid. Begitu juga data-data yang bukan penduduk bisa tadi. Misalnya yang perlu diupdate terus mengenai dengan kegiatan-kegiatan penduduk, bisa usaha, status penduduk, kegiatan-kegiatan anak yang sekolah. Berapa murid kita yang putus sekolah? Berapa masyarakat kita yang kurang gizi? Nah, misalnya, ya itu data-data sosial. Jadi selain penduduk, data sosial juga kita butuhkan. Ini mohon maaf sekedar ini aja gambaran supaya kita menuju ke sana besok. Untuk menuju sana perlu dukungan dari provinsi, perlu dukungan dari kabupaten, begitu pada materi. Nah, ini sambilan kita diskusi. Jadi kalau kita tanya berapa orang miskin, sekian, siapa namanya ini, nah, jangan seperti tadi kata Pak Sekdes, begitu ada orang miskin, oh jangan deh kami enggak, jangan begitu. Itu baru nanti orang akan memberikan suatu penilaian bahwa ini betul-betul smart. Itu menjadi beberapa hal yang saya kira
sebelum kita sama-sama sepakati pemahamannya. Kalau tidak, nanti seiring dengan waktu dia akan tinggal. Nah, kalau sudah tinggal, nggak bisa kita jadikan smart lagi, nggak bisa kita jadikan smart lagi, dan orang masyarakat mau akses. Itu aja tantangan kalau kita mau ke smart, memang kita harus berkumpul terus dengan data. Data itu menjadi salah satu faktor kunci. Kemudian banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan dengan Smart Kampung. Nah, sekarang setiap tahun kan ada musyawarah musrembang kampung yang berisikan. Musrembang kampung. Ketika musrembang kampung ini kan bisa jadi tidak semua kampung mungkin menurut kampung dapatkan untuk bisa ikut ya Pak umum atau apapun kita ajak semua. Tapi kita ingin kita sekali lagi yang besar. 3, 2, 1. Smart Kampung, terima.